Hari sudah menjelang malam ketika mobil yang ditumpangi berhenti persis di mulut kampung. Nyaris tak terdengar kesibukan ataupun suara warga, apalagi tawaria. Semua terasa begitu hening, mencekam. Angin pun seperti mendadak berhenti berembus. Sejumlah warga yang dijumpai masih dengan wajah diselimut duka. Dan kedukaan terasa menusuk ketika menyaksikan warga silih berganti mendatangi gundukan tanah yang belum sepenuhnya kering. Gundukan tanah kuburan massal 53 dari 56 korban meninggal. Setibanya di sana, mereka menyalakan lilin, lalu menunduk sambil kusuk berdoa. Tak sedikit terlihat sambil menyeka air matanya. Karena warga terus berdatangan dengan wujud yang sama, maka terbentuklah tegakan lilin menyala mengelilingi gundukan tanah itu, sehingga terbentuk mirip pukat cincin. Maka jadilah 1000 lilin duka di Nele Lamadike. Itulah penggalan kesaksian ketika mengunjungi perkampungan atau desa Nele Lamadike, Sabtu 17 April 2021. Nele Lamadike adalah satu dari 21 desa di Kecamatan Ileboleng. Sementara Ileboleng sendiri adalah satu dari 8 kecamatan di Pulau Adonara, atau satu dari 19 kecamatan di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kunjungan pada Sabtu itu sebenarnya sudah hari ke-13 setelah puncak badai siklon tropis Seroja berlalu, atau persisnya melanda pada Hari Raya Paskah Minggu 4 April 2021. Namun hingga 2 pekan setelahnya, suasana kabung masih sangat terasa, setidaknya melalui lilin duka yang terus menyala. Wajah kampung pun masih luluh lantak. Adonara sebenarnya hanya sebuah pulau sedang berukuran luas 509 km persegi di Kabupaten Flores Timur. Ternyata nama itu sudah sejak lama dikenal luas, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Pemantiknya bukan kisah hebat yang menunjukkan keunggulan Adonara, selalu seputar kisah yang mencekam. Berbeda dengan litani panjang sejak lama yang hampir semuanya bersumber dari konflik berdarah. Terakhir ini, perkabungan mendalam akibat terjangan badai siklon tropis Seroja. Badai ekstrim itu melanda selama 4 hari penuh, sejak Kamis 1 April 2021. Puncaknya pada Hari Raya Paskah, Minggu 4 April 2021. Badai berupa angin kencang, hujan intensitas tinggi, disertai gelombang yang ganas, sebenarnya dengan eskalasi luas di NTT. Namun terjangannya di Adonara tercatat dengan dampak paling parah dibanding banyak titik lainnya di provinsi ini. Mengutip data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD NTT, jumlah korban meninggal yang tercatat hingga Senin 12 April 2021 totalnya sebanyak 179 orang dan 45 orang korban lainnya belum ditemukan. Dari jumlah itu, hampir separuhnya atau sebanyak 74 orang korban meninggal di antaranya di Kabupaten Flores Timur. Tercatat pula 2 korban di kabupaten ini belum diketahui nasibnya. Khusus di Flores Timur sendiri, terjangan badai
di Nederlamadike Adonara dengan korban terbanyak. Di desa dalam wilayah kecamatan Ileboleng itu, korban meninggalnya sebanyak 55 orang dan 1 korban belum ditemukan. Korban terbanyak berikutnya ada di Lembata. Di kabupaten ini korban meninggal sebanyak 46 orang dan 22 lainnya masih hilang. Titik terdampak paling parah terjadi di Amakaka, Kecamatan Ileape, Lembata. Inilah alasan utama hingga Presiden Joko Widodo secara khusus berkunjung dan menemui para korban bencana di Amakaka Ileape Lembata dan Nederlamadike Adonara, Jumat 9 April 2021. Mendahului Presiden Jokowi, Menteri Sosial Tri Risma Harani sudah tiba di Vlotim dan Lembata sejak Selasa 6 April 2021. Selain kehilangan puluhan korban jiwa, perkampungan Nederlamadike yang tumbuh punggung Gunung Ileboleng memang luluh lantak. Suasana pilu yang begitu menusuk membuat Presiden Joko Widodo tak sanggup membendung air matanya. Rasa haru yang ditandai beberapa kali harus menyeka air matanya terlihat ketika Presiden Joko Widodo menginjakan kaki di Nederlamadike di Kecamatan Ileboleng Adonara 5 hari setelah badai berlalu. Tak cukup hanya menumpahkan air mata. Sebelumnya, ketika mengunjungi titik bencana di Amakaka, Kecamatan Ileape Lembata, Presiden Joko Widodo sampai menanggalkan jaketnya yang berwarna merah, lalu dipakaikan kepada seorang pemuda korban bencana yang kemudian diketahui bernama Franciscus Ade Uran Atawolo, berusia 30 tahun. Kehadiran Presiden Joko Widodo hingga titik terdampak paling parah mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak di NTT. Salah satunya Ketua DPRD Lembata saat itu, Petrus Gero. Kata dia, kunjungan Presiden Jokowi itu tanda kuat kehadiran negara saat masyarakat dilanda duka. Pak Jokowi adalah presiden yang sederhana, rendah hati, dan responsif. Beliau mau ikut merasakan penderitaan masyarakat secara langsung di lokasi bencana. Dari jajaran warga yang menyalakan lilin dan kusuk berdoa Sabtu jelang malam di Nederlamadike, juga hadir seorang pemuda bernama Heri Boli, 27 tahun. Sang pemuda adalah warga Lewoblolon, kampung tetangga Nederlamadike. Heri menyalakan lilin di sekitar salib bertuliskan Maria Sabu Ola. Ternyata Maria yang ketika meninggal berusia 24 tahun itu adalah kekasih hati Heri. Kini hanya meninggalkan duka pekat. Maut badai telah sekalian menguburkan benih cinta Heri dan Maria. Mendengar kekasihnya termasuk korban meninggal di Nederlamadike, Heri yang kini sedang merampungkan kuliah S2 di Undana Kupang, langsung pulang kampung di Lewoblolon. Saya sangat terpukul dan juga dengan rasa duka sangat mendalam atas bencana yang menimpa Nederlamadike. Apalagi di antara puluhan korban meninggal termasuk kekasih saya, Maria Sabu Ola, tutur Heri Boli. Yang bisa saya lakukan selama di kampung adalah sesering mungkin menyalakan lilin sambil berdoa untuk Maria dan juga untuk korban meninggal lainnya.
Semoga Maria dan korban lainnya sudah bersama keluarga kudus di surga. Tambah Heri di tepi gundukan kuburan massal itu. Kisah lanjutan Heri membuat rasa duka bertambah menyayat. Betapa tidak, Maria Sabuola yang baru diwisuda S1-nya di Kupang pada Desember 2020 lalu ternyata bukan sembarang gadis. Ia dari keluarga berada dan terpandang di Nele Lamadike, bahkan Ile Boleng. Kini status sosial unggul itu menjadi kisah yang telah berujung. Maria Sabuola bersama 10 anggota keluarga kandungnya sama-sama menjadi korban meninggal akibat badai seroja di Nele Lamadike. Selain Maria, mereka diantaranya pasangan Siprianus Sanakian, Julia Pradawuyo, dan Apollonaris Ola Ama. Ketiganya masing-masing sebagai bapa, mama, dan kakak sulung Maria Sabuola. Dari keluarga kandung Maria, ada 2 yang selamat. 1 di kampung dan 1 lainnya berada di Kupang. Jelas Heri. Tentang kisah cintanya dengan Maria Sabuola, Heri mengakui berawal dari kenalan baik dengan keluarga almarhumah. Ada rasa enggan, bahkan tak berani mengungkapkan gejolak cintanya hanya karena perbedaan status sosial yang lumayan berjarak. Keberanian mengungkapkan benih cintanya mulai tumbuh setelah mendapat sinyal positif dari lingkungan keluarga Maria Sabuola. Tali cintanya pun mulai terjalin setelah mendapat respons positif pula dari Maria Sabuola. Kini tali cintanya terputus untuk selamanya setelah maut badai merenggut sang kekasih Maria Sabuola. Saya sangat mencintai Maria dan niatnya kami akan menikah tahun depan. Namun Tuhan berkehendak lain. Kenang Heri sambil menunduk sedih. Kuburan massal di Nele Lamadike hingga Senin 19 April 2021 malam masih dengan pemandangan yang sama. Tegakkan 1000 lilin melingkari gundukan pusara terus menyala. Warga yang berkunjung ke kampung itu terus berdatangan. Sebagian diantaranya mengantarkan paket bantuan kemanusiaan. Sebagian lainnya khusus datang mewujudkan rasa duka dengan menyalakan lilin di tepi pusara massal yang masih basah itu. Kembali ke Nele Lamadike. Belum diketahui sampai kapan kuburan massal di kampung yang tumbuh di kaki gunung Ile Boleng itu terus dipagari tegakan lilin menyala. Kabar dari Nele Lamadike menyebutkan hingga Selasa 20 April 2021 siang terus saja ada kelompok warga yang mengunjungi Nele Lamadike. Sebagian diantaranya mengantarkan paket bantuan kemanusiaan, namun sekaligus menyalakan lilin duka bersama warga sekitar yang terus berdatangan. Kalau begitu, 1000 tegakan lilin duka dimungkinkan masih terus menyala entah sampai kapan, memagari gundukan kuburan massal di Nele Lamadike. Mari kita mengenang kisah Lara 2 tahun silam di Lewo Tanah Tercinta, Adonara, dan Lembata. Semoga semua saudara kita yang terkubur di rahim tanah itu boleh menikmati pelukan kasih Bapa Maharahim, Lerawulan Tanah Ekan di surga bahagia, dan melantunkan doa-doa berkanjang bagi kita semua yang masih berziarah di tanah fana ini.